Shalom Elohim, Bapak Ibu, Saudara-saudari yang ada di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Shalom Elohim dan salam hormat juga kepada Roh Bapak Yahweh, Pak Iman Rahagu. Shalom Elohim dan salam hormat juga kepada Roh Tuhan Yesus Kristus yang ada dalam Pak Aditya Nugrahanto. Shalom Elohim kepada Ibunda Faye Handani, mempelai Bapak Yahweh, dan pribadi Roh Kudus itu sendiri. Shalom Elohim buat kita semuanya. Jumpa kembali ya. Setelah sekian lama saya tidak memberikan kesaksian, dan puji Tuhan sekarang kali ini saya boleh kembali untuk menyaksikan tentang penglihatan dan penjelasan Tuhan juga ya, seperti biasanya penglihatan mimpi. Di mana tanggal 6 Mei kemarin ya, saya bermimpi ya, saya melihat ya dari atas itu begitu ya, melihat suatu sungai di pinggiran jalan raya gitu, sungai yang di pinggiran jalan raya, dan saya melihat ada seorang seorang perempuan gitu yang berdiri di pinggiran sungai itu, dan saya melihat sungai air itu airnya kebiru-biruan yang seperti ada sedikit seperti putaran air itu, sedikit air putaran seperti putaran air begitu ya. Dan saya melihat cewek itu seperti ingin main di dalam air itu, dan dia terjun ke dalam air, ke dalam sungai itu. Setelah itu saya melihat cewek tersebut sepertinya timbul tenggelam ya kepalanya, dan saya melihat juga ada kepala dari itu yang sering ditonton oleh anak-anak itu ya, superhero yang di televisi, Ultraman itu tontonan drama yang di TV itu ya, dari Jepang itu Ultraman, seperti ada Ultraman juga di situ. Saya melihat cewek itu timbul tenggelam hampir seperti kekurangan napas, dan akhirnya cewek itu tenggelam ke dalam sungai itu. Nah, di situ mimpi pertama ini yang mimpi pertama, dan setelah kita berdoa ya juga dalam grup doa, misbah doa dari doa syafaat, dan Tuhan memberitahukan kepada salah satu sahabat kita lewat doa syafaat tersebut apa arti mimpi itu ya. Tuhan mengatakan bahwa itu adalah tentang keadaan akhir zaman, di mana orang-orang banyak mengalami kecelakaan, baik lewat udara, lewat air, lewat darat itu ya. Banyak terjadi kecelakaan, khususnya di sungai itu, kata Tuhan. Sungai tersebut ada penunggunya, yaitu setan air, penghuni daripada sungai itu yang ingin selalu mengambil jiwa untuk mereka tawan atau jadikan semacam teman atau pasangan mereka. Begitu kata Tuhan. Setan itu mengambil jiwa orang-orang untuk yang berenang di situ. Itu adalah gambaran dari roh jahat. Itulah gambaran dari roh jahat yang berbentuk Ultraman itu ya. Maka kata Tuhan tidak suka ya banyak anak-anak atau bocah-bocah yang suka bermain game atau menonton yang berbentuk superhero itu, yang semuanya adalah mereka ini yang bentuk-bentuk superhero ini adalah mereka ada di neraka, kata Tuhan gitu, yang adalah roh jahat itu sendiri, roh setan yang bertugas di neraka menyiksa anak-anak yang jatuh di neraka karena kebiasaan anak-anak atau bocah-bocah yang suka menonton superhero itu menjadi mangsa daripada roh jahat itu ya, roh sungai itu, di mana setiap sungai itu juga ada penunggunya yang menanti di pusaran air itu ya, di pusaran untuk dibawa atau ditawan, diambil nyawanya.
Jadi gambaran daripada akhir zaman di mana banyak orang-orang yang jatuh di Hades, di mana mereka itu tersiksa karena kesalahan mereka sendiri dan dosa-dosa yang terus mereka lakukan, tidak meminta perlindungan daripadaku. Tuhan bilang ya, Ultraman itu adalah gambaran dari roh jahat yang berwujud raksasa. Tokoh-tokoh superhero adalah tokoh-tokoh daripada roh jahat itu sendiri yang menyiksa orang-orang yang suka menonton mereka. Itulah yang Tuhan katakan. Dan masih ada mimpi selanjutnya. Terus mimpi yang kedua itu saya melihat banyak anak-anak muda ya yang bermain bola di jalanan yang basah dan licin begitu. Saya melihat juga seperti itu ya pada mimpi selanjutnya. Dan Tuhan menjelaskan juga tentang anak-anak yang suka bermain bola ini ya, anak-anak muda yang masa kini yang tidak memperhatikan kerohanian mereka telah kehilangan cinta mula-mula. Tuhan berkata cinta mula-mula kepada Tuhan ya. Mereka alihkan pandangan mereka kepada permainan, atau mereka lebih suka bermain-main daripada duduk diam di hadiratku. Tuhan berkata begitu ya. Dan mereka telah dibutakan oleh iblis. Mereka pikir, Tuhan berkata, mereka pikir aku datang masih lama, tapi waktunya sudah dekat. Mereka masih bermain-main. Mereka tidak mencari aku, Tuhan berkata. Mereka orang-orang muda yang tadinya bersemangat ya, bersungguh-sungguh dalam kerohanian. Mereka dalam kerohanian mereka, tetapi mereka jatuh dengan dunia ini. Bermain-main dengan dunia ini, melakukan segala cara. Mereka telah diambil alih oleh dunia ini, Tuhan berkata. Permainan sepak bola adalah gambaran permainan dari dunia ini yang mencengkram jiwa orang, sehingga orang-orang suka bermain judi ya. Sehingga orang-orang bermain judi, bertaruh dengan bola itu, dan itu tidak berkenan kepadaku, Tuhan berkata begitu ya. Permainan bola ini dari dunia, bukan daripadaku, Tuhan bilang. Bertobatlah dan milikilah kasih mula-mula, dan jangan terbawa arus oleh dunia ini, karena semua itu tidak baik bagi kerohanian mereka. Itu pesan yang Tuhan katakan dalam doa kita ya. Jadi kiranya biarlah kita lebih lagi memperhatikan kerohanian kita di akhir zaman ini. Jangan sampai ya kita melupakan kasih mula-mula kita kepada Tuhan ya. Jangan sampai seperti yang Tuhan katakan dalam kitab Wahyu ayat 2 pasal 2 ayat 4 mengatakan, namun demikian aku mencela engkau karena engkau telah meninggalkan kasih mula-mulamu. Janganlah sampai Tuhan melupakan kita ya. Bertobatlah karena sekarang sudah akhir zaman, waktunya sudah sangat singkat, sangat sedikit ya. Selagi masih ada kesempatan, marilah kita tetap semangat dalam mencari Tuhan, menjaga ketaatan dan kekudusan hidup kita. Inilah kesaksian yang sederhana dari saya. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom Elohim, Shalom Elohim, Shalom Elohim. Amin.